masa-masa akhir Rasulullah. Jadi kita sampai di ujung hidup Rasulullah. Boleh dilanjut, Bu? Beliau masa-masa akhir dimulai dari kemarin Haji Wada tahun berapa? 10 Hijriah. Membawa 144.000 jamaah. Lalu pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Di beliau seumur hidup hajinya cuma berapa? 1 kali, yaitu Haji Wada. Lalu beliau berkhutbah, namanya khutbah wada. Wada artinya perpisahan. Di situ beliau sudah menyampaikan, inilah adri, aku tidak tahu apakah aku bisa ketemu lagi dengan kalian di tempat ini, berdiri di sini. Nabi sudah merasa bahwa itu adalah pertemuan yang terakhir. Saat wukuf di Arafah, lalu turun ayat terakhir. Ayatnya apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Maka sejak tahun 10 Hijriah ini, agama ini sudah resmi menjadi nama agama Islam. Tadinya namanya bukan agama Islam, namanya adalah agama Muhammad. Tapi sejak 9 Dzulhijjah saat wukuf di Arafah, nama agama kita menjadi agama apa? Islam. Ulang tahun Islam adalah 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. Alhamdulillah, dan Allah benar-benar sudah menyatakan waraditu, dan aku sudah ridho kalau kalian memeluk agama Islam. Kalau Islam itu berarti ya syahadat, ya sholat, ya zakat, puasa, sama haji. Aku sudah ridho kalau kalian lakukan yang 5-5-nya itu. Berarti engkau sudah sempurna Islam. Kadang-kadang orang itu beriman saja. Ini yang belakang dengar ya, nggak menggaung. Mboten ya, jelas nggih? Nggih. Kadang-kadang ada orang itu beriman saja tapi tidak sholat. Yang kayak gitu itu pasti ya di neraka karena tidak melakukan sholat. Dia iman tapi belum Islam. Ada yang begitu? Banyak. Islam KTP. Kalau ada apa-apa bilangnya ya Allah. Mau maling, bismillahirrahmanirrahim, cek selamat. Tapi terus maling. Kenapa dia sebut bismillah? Karena dia masih percaya sama Allah. Banyak yang begitu, banyak. Banyak. Artinya dia iman tapi belum Islam. Sedangkan agama kita ini namanya Islam. Islam itu ada rukunnya, ada 5. Iman juga ada rukunnya, ada 6. Dia percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya, mereka tuh percaya. Ya bukan mereka ya, kadang-kadang kita juga begitu. Islam kita tidak sempurna karena sholatnya belum selesai. Tapi kita percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari kiamat, pada Rasul. Termasuk hari ini kita belajar Rasul karena kita percaya kepada Rasul. Kemudian, jadi agama ini namanya agama apa? Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Jadi yang belum daftar haji berarti belum sempurna Islam. Meskipun sudah bolak-balik umroh, sudah daftar haji tapi belum sempat berangkat haji, keburu meninggal, sudah sah sebagai Islam. Yang tapi belum lunas sholatnya berarti belum sempurna Islam. Syaratnya masuk surga harus Islam. Syaratnya keluar dari neraka harus ada iman. Orang iman masih bisa masuk neraka? Bisa, karena tidak melakukan rukun Islam. Paham ya? Ya. Lanjut. Haji Wada, khutbah Wada. Ini khutbah Wada kita kemarin berulang-ulang Rasulullah yang bilang begini. Mauqif ini tadi ya. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza fi mauqifi hadza. Fa inni, dan sungguh aku la adri, tidak tahu. La'alli, apakah mungkin, la alqakum, aku tidak akan ketemu kalian. Ba'da 'ami, di tahun ini, setelah tahun ini, hadza, tahun ini. Fi mauqifi hadza, di tempat aku berdiri ini. Rasulullah berdiri di Jabal Rahmah.
Aku nggak tahu apakah bisa berdiri sini lagi bertemu dengan kalian. Jadi kalau kita lagi umroh apalagi haji itu di sana bayangin Rasulullah yang sedang berkhutbah. Ya foto-foto juga, tapi bayangkan bahwa di sana dulu Rasulullah berkhutbah untuk yang terakhir. Berdiri atau naik unta? Naik unta, naik al-qaswa. Isma'u minni ubayyinu lakum. Ini sudah ya. Ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ila an talqaw rabbakum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballag. Nabi mengulang-ulang hal yang sama. Wahai umat, aku sudah sampaikan kan? Ini hari terakhir aku berkhutbah sebanyak ini kepada kalian. Aku sudah sampaikan. Lalu bagaimana kaumnya menjawab? Ya, na'am. Allahumma fashhad. Itu seperti Rasulullah mau membuktikan kepada Allah, ya Allah mereka banyak dan aku sudah sampaikan, saksikan. Berulang-ulang Nabi menyampaikan syariat-syariat dan Nabi selalu bilang, ballaghtu, aku sudah sampaikan. Na'am, Allahumma fashhad. Ini khutbah wada'. Ya, ini amanat. Terus lanjutnya, amanat bahwa darah, harta itu kehormatanmu haram diadek-odek oleh orang lain, dan kita juga haram mengodek-odek harta, kehormatan dan darah orang lain sampai nanti kita ketemu Allah. Maka jangan sampai ibu kita ketemu Allah masih membawa dosa-dosa kepada sesama manusia. Maka nanti bulan Sya'ban itu saatnya kita minta maaf kepada sesama. Kemudian inna rabbal jahiliyah mawdu'un, ketuhanan di zaman jahiliyah sudah terputus. Wa inna awwalu riba abadan bihi abda'u bihi riba Ammil Abbas ibni Abdul Muttalib. Riba sudah selesai, tidak berlaku lagi riba. Wa inna dima'al jahiliyah mawdu'ah. Ini sudah kemarin ya. Sudah membunuh orang harus balas dibunuh. Kalau membunuh dengan tidak sengaja maka didenda 100 unta. Faman zada, tidak boleh lebih. Fahuwa min ahlil jahiliyah. Allahu Akbar. Ayuhan nas, sungguh syaitan telah putus asa untuk disembah di bumi kalian ini. Tetapi qad radiya ayyuta'a fi ma siwa dzalik. Tapi sungguh aku khawatir dia masih bisa disembah di hal lain. Kalian masih pamer, kalian masih sombong, kalian masih iri, yang semuanya itu tanda bahwa kalian mengikuti syaitan. Meskipun kalian tidak nyata-nyata menjadi penyembah syaitan. Ayuhan nas, innan nasi'a ziyadatun fil kufri yudillu bihil ladzina kafaru yuhallawnahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwaqi'u 'iddata ma harramallah wa inna az-zaman qad istadara ka hay'ati yaumi khalaqallahu as-samawati wal ardh. Hari-hari berputar. Nabi bilang, ini kayak orang mau pisah itu begitu, emang ngomongannya itu jauh-jauh gitu ya. Hari-hari berputar. Terus seperti sejak Allah membuat langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Salasun mutawaliyatun wa wahidun fardun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Ala al-balagh? Na'am. Allahumma fashhad. Lanjut ya. Ini isi khutbah kemarin. Kemudian tentang perempuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris. Khusus Nabi berwasiat tentang perempuan, tentang istri. Sesungguhnya bagi istri kalian atas kalian ada hak akad nikah ya. Ada hak yang harus kita tahu sebelum kita akad nikah. Walakin 'alaihinna haqqun, juga atas mereka juga ada hak, atas kalian juga ada hak. Ala yuwaddi'na farsyakum ghairakum,
mereka tidak boleh memasukkan seseorang selain kalian ke dalam tempat tidurnya. Wala yadkhulna ahadan takrahunahu baitakum illa biiznikum, dan mereka tidak boleh memasukkan seorang pun yang engkau benci ke rumah kalian kecuali dengan izin kalian. Wala ya'tina bifahisyah, tidak boleh kemenyek. Fa in fa'alna fa innallaha qad adzina lakum an ta'duluhunna wa tahjuruhunna fil madaji' wa tadribuhunna darban ghaira mubarraj. Jadi suami itu kalau istrinya bandel boleh mukul, ya. Sebelum mukul ini dulu, berpaling dulu, tidak ngomong ranoleh, enggak apa-apa itu kalau istrinya bandel. Setelah itu tahap kedua, pisah tempat tidur. Tahap ketiga baru boleh mukul. Memukul yang tidak terasa sakit pun perempuan, ya. Burani nggih. Ini akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian mengambil mereka dengan amanat Allah. Wastahlaltum, dan dijadikan halal atas kalian furujahunna, farji-farji mereka, bikalimatillah, dengan kalimat Allah. Fattaqullah fin nisa, maka takutlah kalian kepada Allah dalam perkara istrimu. Dia bisa membawamu ke surga dan juga bisa membawamu ke neraka. Fattaqullah fin nisa wastawsaw bihinna khairan, dan saling berwasiatlah kalian kepada mereka dengan kebaikan. Ala hal balagh, aku sudah sampaikan? Na'am. Allahumma fashhad, ya Allah, saksikan. Lanjut sampai bawah. Terus perempuan kita sudah mereview kemarin, ya. Lanjut Bun. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi. Akhirnya begitu. Ini artinya terus, nggih. Dan aku tinggalkan untuk kalian yang kalian, dua hal yang kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Al-Quran wa sunnatu rasulih, dan Al-Quran dan sunnah Rasul. Lanjut, nggih. Doa taif sampun, nggih. Mulai bulan Safar, Dzulhijjah tahun 10, Dzulhijjah, habis itu Muharram. Muharram Nabi memasuki kota Madinah, balik lagi ke Madinah. Tidak ada apa-apa Muharram, Safar. Safar hari Rabu Nabi mulai gerak. Rasulullah sebelum sakit itu naik ke Bukit Uhud. Kenapa ke Bukit Uhud? Menziarahi makam syuhada Uhud. Jadi mereka menjadi syuhada Uhud diziarahi sama Rasulullah. Beliau seperti mengucapkan selamat tinggal. Kemudian beliau mengucapkan, aku siap akan memberikan syafaat bagi kalian. Ngomong kepada ahli kubur. Maka kita itu boleh ngomong kepada ahli kubur, itu boleh. Kalau kita ke makam ayah kita, ya ini cucunya, ini anaknya, ini mantunya. Ayah baik-baik di sana ya, doakan kami. Boleh minta doa kepada ayah kalau beliau sudah meninggal. Boleh, kalau beliau baik bisa nggak doain kita? Bisa, karena sudah tidak repot ngurusi murkar dan nakir. Boleh, ini Nabi ngomong, aku siap memberikan syafaat bagi kalian. Aku akan menjadi saksi bagi kalian. Kalian syuhada. Syuhada itu saksi, dan aku juga akan menjadi saksi bagi kalian. Demi Allah, Nabi ini, aku sekarang lagi melihat telagaku, haudi. Aku lihat telagaku. Aku diberi kunci-kunci kekuasaan di bumi. Ini kemarin sudah diterangkan. Jadi umat ini, umat Nabi Muhammad itu nanti, bukan cuma nanti, sekarang juga sudah menguasai kunci-kunci kekuasaan di bumi. Islam kesebar mulai Eropa sampai Afrika. Asia, kan Asia, Wali Songo tahun 1400-an. Dulu Asia, kita ini tidak kenal apa-apa. Kita hidup dalam kegelapan, animisme, dinamisme, nyembah pohon, nyembah perempatan itu loh disembah, dikasih kembang, nyembah batu, nyembah macam-macam hal-hal yang rasanya tidak
Tidak pantas itu kita sembah, saking gelapnya keadaan kita. Kita tidak tahu apa-apa karena Islam belum sampai ke Asia, apalagi Asia Tenggara. Kemudian dibawa oleh Wali Songo dan kita kenal Islam. Itu semua ini bukti dari ini. Aku diberi kunci-kunci kekuasaan di bumi. Semuanya nanti akan Islam. Semua akan Islam pada waktunya. Kemudian demi Allah, aku tidak khawatir. Diulang lagi oleh Nabi ini. Kan tadi sudah disampaikan pada saat khutbah apa? Wada. Sekarang disampaikan lagi oleh beliau. Aku tidak khawatir kalian syirik setelah aku mati. Yang aku khawatirkan adalah kalian akan memperebutkan dunia. Dan kalian akan terfitnah oleh dunia. Dan benar. Ternyata benar. Kita makanya lebih enak kita tuh kalau enggak kaya banget tuh enak. Enggak lulus kata Nabi. Kamu tidak lulus. Kalau ujian dunia kamu tidak lulus. Kalau ujian sabar tidak punya kamu lulus. Tapi kalau diuji dengan dunia rata-rata kamu tidak bisa lulus. Maka kalau kita ndak patek soge ku alhamdulillah. Insya Allah lulus. Nek kesogen itu ndak lulus. Nek wong soge nemen iku ora tau ngaji. Mesti kalau orang ndak ngaji pasti tidak tahu mana benar mana salah. Nanti setelah kenapa-kenapa baru ngaji. Jadi makanya enak kalau ndak terlalu soge. Tapi nek meluarat nemen ketoke panjenengan ya durung patek siap gitu. Jadi yang tapi tidak, memang kita dikasih jabatan ndak lulus. Nabi udah bilang dunia itu kan harta, kekuasaan, tahta, suami yang banyak. Kemarin pertanyaannya, oh iya kemarin yang tanya suami banyak itu alhamdulillah Bu, beliau mau tajdid, mau memperbarui nikahnya, alhamdulillah. The good news. Suami banyak. Enggak, suami banyak yang kemarin ya. Ya sudah ya. Baiklah kita kembali. Habis dari Uhud, bulan apa ini Bun? Safar. Habis dari Uhud, malamnya Rasulullah ke Baqi. Jadi Rasul ziarah. Habis ziarah Uhud, kemudian ziarah apa tadi? Baqi. Di Baqi Nabi lagi-lagi begitu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Semoga engkau merasa lebih ringan daripada yang dirasakan oleh orang lain. Wahai para penghuni Baqi. Fitnah-fitnah telah datang seperti sepotong malam yang gelap. Yang akhir mengiringi yang awal. Dan nanti yang akhir jauh lebih buruk daripada yang awal. Wa inna bikum lahikun. Nabi sudah tahu. Nanti sepeninggalku fitnah akan datang beruntun. Mulai zaman Abu Bakar, orang munafik sudah mulai murtad. Zaman Sayyidina Umar, malah Sayyidina Umar dibunuh. Kemudian Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, terus fitnah datang beruntun. Dan yang akhir mengiringi yang awal. Artinya apa? Tidak pernah ada akhirnya. Sampai sekarang Syria, Iran, Irak, Afghanistan, fitnah datang beruntun. Alhamdulillah kita tinggal di Indonesia. Tidak ada seperti itu ya. Yang akhir jauh lebih buruk daripada yang awal. Nanti zaman akhir jauh lebih buruk daripada yang awal. Dan semoga kita tidak mengalami fase-fase itu ya. Kami semua akan mengiringkan, ini kata Nabi kepada ahli Baqi. Ahli Baqi itu para penghuni Baqi. Apa bahasa Arabnya? Assalamualaikum ya ahlad diyar, fa inna ila bikum lahiqun. Kami akan ketemu. Habis ini aku akan ketemu kalian. Itu ucapan kalau kita menziarahi kubur. Ditambah lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian udah Safar selesai, roh Safar Nabi ziarah. Mulai panas beliau, badannya demam. Rabiul Awal, 4 Rabiul Awal, awal Rabiul Awal Rasulullah sakit parahnya itu 13 hari. 13 hari. Yang di sini dicatat saya mulai tanggal 4. Sebelum ini Rasulullah sudah sakit. Dihitung mundur tanggal 12 beliau sedo. Dikurangi 13. Berapa itu? Sejak akhir Safar.
Jadi Safar Rabu terakhir beliau memang sudah mulai sakit. Jadi beliau sakit mulai bulan apa Bun? Safar. Terus sampai Rabiul Awal. Akhir Safar Rabu terakhir. Maka kita Rabu terakhir ada sholat Daf'ul Bala. Karena sakitnya Rasulullah juga dimulai di Rabu terakhir bulan Safar. Sakit tapi Rasulullah masih sholat terus. 4 Rabiul Awal sakitnya tambah parah. 7 Rabiul Awal sakit Rasulullah semakin parah. Jadi waktu pulang dari Baqi', tadi bulan apa tadi? Safar. Itu hari Rabu. Nabi pulang terus bilang sama Aisyah, Aisyah, kepalaku itu Aisyah dalam keadaan kepalanya bebelan. Ya mungkin kayak koyokan gitu Aisyah. Terus Nabi bilang, Aisyah, kepalaku sakit, pusing, badanku panas. Oh, kulong gengge. Loh. Kata Aisyah, panasan aku Aisyah, nggih panasan kula, yaitu bercanda guyon-guyonan sama Aisyah karena memang sama-sama sakit. Itu Nabi mulai sakit tadi Rebu itu, pulangnya ke rumahnya Aisyah, belum nginep di situ terus belum. Nabi masih menggilir istrinya yang lain, bahkan ke rumah istrinya itu dalam keadaan dipapah, tapi Nabi tidak mau mendolimi istrinya. Ketika sakit beliau semakin parah, ini 7 Rabiul Awal, beliau minta izin kepada istri-istrinya, boleh aku tinggal di rumah Aisyah, aku tidak kuat kalau ke rumah kalian. Istrinya mengizinkan. Ya Allah, betapa baiknya Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina, minta izin, sudah keadaan sakit itu minta izin kepada istrinya. Kemudian beliau minta dirawat di rumah Aisyah, lalu beliau dirawat di rumah Aisyah. Parah beliau, sakit parah, panas, demam. Tapi beliau masih kepingin nemui sahabatnya. Maka beliau minta, tolong aku carikan air. Beliau minta disiram air di khirbah, dari 7 mata air. Nabi minta. Jadi air dari sumur, ada berapa sumur? 7. Untuk nyiram Rasulullah. Karena beliau kepingin bangun, kepingin menemui sahabat-sahabat. Maka beliau didudukkan di tempat duduk dari tembaga milik Hafsah, lalu beliau disiram. Panas tapi minta disiram. Ini beliau dengan air apa tadi? 7 sumur. Kemudian setelah disiram air, lalu beliau ke mimbar untuk terakhir kalinya. Tanggal 7 Rabiul Awal, 4 hari sebelum beliau sedok. Habis ini beliau baru tidak bisa jamaah. Ketika sakit sebelumnya mulai akhir Safar sampai tanggal 7 beliau masih jamaah, padahal dalam keadaan dipapah. Ini Rasulullah tidak pernah meninggalkan jamaah sampai akhir hayat beliau. Masya Allah ya. Kemudian ini setelah beliau dalam keadaan agak segar karena habis di apa tadi? Disiram, lalu beliau naik ke mimbar. Mimbarnya beliau kayak mimbarnya Sambidillah, ada ininya. Ada apa? Undak-undakannya, ada tangganya. Kemudian beliau naik ke mimbar di tangga yang nomor 1, tidak bisa naik lebih tinggi lagi, tidak bisa. Duduk di situ, duduk Nabi, duduk di tangga. Kemudian beliau khutbah, wahai manusia, ayyuhan nas, la'anahullahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Tidak boleh menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Maksudnya apa? Kuburnya dikeduk, diambil, atau kuburnya ditutup, di atasnya didirikan masjid. Kalau di samping-sampingnya boleh. Yang tidak boleh itu menutup kubur lalu dijadikan apa? Masjid. Seperti tradisi orang Yahudi dan Nasrani. Mereka itu kalau menandai makam itu di atas makam didirikan masjid. Faham Bun? Kalau yang di sunan-sunan itu bukan di atas, itu di samping, itu enggak apa-apa dan malah diperintahkan agar kita ziarah kubur. Kemudian apa isi khutbah beliau lagi? Jangan kalian jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Jangan kalian menyembah kuburku. Kalian rindu, kalian cinta, kalian pegang, mencari berkah enggak apa-apa, tapi jangan menyembah kuburku. Tidak boleh. Nabi tidak mau kuburnya disembah. Kita nyembah-nyembah tidak boleh. Tapi kita hormat, iya. Memang kalau di raudhah, kalau di makam siapapun kekasih Allah itu jangan membelakangi.
situ makam, jalan kita mesti mundur, tidak boleh membelakangi, apalagi makam Rasulullah. Maka para wali-wali kalau ziarah ke Nabi itu justru tidak mau dekat, justru jauh. Seperti kalau tawaf tidak mau dekat-dekat, tawafnya itu agak jauh, kayak sungkan. Hawanya Ka'bah, hawanya Rasulullah, bukan malah merangsek itu, bukan, tapi malah menjauh. Itu kalau para orang yang ngerti begitu, itu tidak malah dekat. Kemudian ini lagi, ini khutbahnya Nabi yang terakhir. Ini Nabi dalam keadaan apa tadi bun? Sakit. Wahai manusia, bau busuk dari kalian semakin mendekatiku. Terus Nabi mengkisos dirinya saat ini. Siapa saja yang pernah kudera punggungnya, maka ini punggungku. Berapa hari sebelum Nabi sedo ini? Berapa hari bun? 4 hari. 4 hari. Siapa yang punggungnya pernah kupukul, ini punggungku. Siapa yang pernah aku ambil hartanya, maka ini hartaku. Siapa yang pernah aku caci maki kehormatannya, maka ini kehormatanku. Silakan balas. Jangan sampai ada orang berkata, nanti Rasulullah dendam dan memusuhi. Tidak, aku tidak dendam, aku tidak memusuhi. Kalian balas aku. Kata Nabi, ingatlah, permusuhan dan dendam kesumat itu bukan watakku. Nabi tidak suka dendam. Selesai. Itu Kanjeng Nabi. Kita juga begitu. Kalau kita kemudian ingat kesalahan orang, segera istighfar. Jangan mengingat kesalahan orang, membuat kita jadi punya sifat benci terus dendam. Itu bukan watakku, kata Nabi. Camkan bahwa orang yang paling kusukai adalah orang yang mengambil haknya sendiri. Tidak ngomong-ngomong di belakang, tapi dia ngambil haknya. Atau orang yang menghalalkan haknya untukku. Paham ini? Sekarang silakan balas. Aku tidak suka kalau kemudian ada yang tidak mau mengambil haknya tapi kemudian ngomong di belakang. Terus sehingga nanti aku dapat bertemu Allah dengan jiwa yang bersih. Bahkan begitu Nabi. Tidak mau. Nah, beliau ini kan pemimpin, kan pasti terlibat dengan banyak orang. Berat bu, kalau orang semakin banyak, umat itu semakin berat. Karena semakin mungkin kita menyakiti orang. Kalau kita ngaji bab uzlah, semakin berkumpul dengan banyak orang tuh hak itu semakin, kewajiban tuh semakin banyak. Dan Nabi itu mau meninggal bilang begitu. Siapa yang pernah tak pukul, pukulan. Siapa pernah hartanya tak ambil, ambilan. Sehingga aku dapat bertemu Allah dengan jiwa yang bersih. Kenapa jiwa? Karena secara fisik Nabi sudah selesai. Rukun Islam, rukun iman beliau beres. Tapi hak Adam beliau merasa belum selesai. Menurutku pernyataan ini sudah cukup sehingga aku tidak perlu berdiri lagi dan mengulanginya. Terus Nabi duduk. Terus apakah sahabat kemudian berdiri? Ya, sahabat berdiri. Ini saya bacakan siapa yang berdiri, siapa-siapa yang berdiri. Seorang pria berdiri untuk angkat bicara, wahai Rasulullah, saya pernah mengambil uang 3 dirham dari harta fisabilillah. Dia justru ngaku pernah ngambil harta sabilillah, bukan sabilillah ini ya. Harta milik umat, BMT Baitul Mal wat Tambil. Terus Nabi tanya, kenapa kamu melakukannya? Tanya Rasulullah. Saat itu saya membutuhkannya. Kemudian Rasulullah berkata, kalau gitu silakan ambil 3 dirham darinya, balik no. Suruh ngembalikan harta punyanya sabilillah. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar menuturkan, ya Rasul, ketika perang Khaybar saya berdesakan. Saat itu saya pakai sandal yang kasar. Sandal saya menginjak sandal panjenengan, menginjak kaki panjenengan. Beliau Rasulullah langsung mengambil saya dengan cambuk yang ada di lengannya. Saya berkata, Bismillah, kamu telah menyakitiku, karena kakinya Kanjeng Nabi terinjak. Lalu Kanjeng Nabi memukul dengan apa? Cambuk. Abdullah bin Abu Bakar dipukul oleh Rasulullah karena menginjak kaki Rasulullah. Berat apa enggak itu? Sebetulnya tidak, hanya menginjak apa tadi? Tapi Rasulullah apa tadi? Mencambuk. Kemudian tiba-tiba Rasulullah berkata pada saya, Rasulullah ngomong kepada Abdullah bin Abu Bakar, iya, aku kemarin sudah nginjak, sudah memukul, kamu sudah nginjak kakiku dan aku balas dengan mencambukmu. Sekarang ini ambil
80 ekor kambing sebagai aku membayar kafarat. Kamu pernah tak pukul, ini ambillah 80 ekor kambing. Langsung seketika. Siapa yang disuruh ngasihkan? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bayarkan untuk dia 80 ekor kambing. Jadi begitu Nabi. Tidak mau ada yang merasa apa tadi? Terzolimi. Kemudian ada lagi. Suatu hari kejadiannya, ya Rasul, suatu hari kami berkumpul sehingga beliau tertutup oleh kerumunan kami. Ketika itu beliau membawa pelepah kurma yang sudah dikupas duri-durinya, pelepah kurma yang pinggirnya sudah nggak ada. Tetapi ternyata masih ada satu duri yang belum terkupas. Sepintas duri itu tidak terlihat. Beliau berkata, minggir, minggir, minggir. Kan Nabi di tengah, nggak kelihatan. Nabi menyibak pakai apa tadi? Pelepah kurma. Disuruh minggir, minggir. Ternyata masih ada duri satu yang belum terkupas. Lalu tanpa disadari pelepah kurma yang beliau pegang mengenai perut kami sehingga mengeluarkan darah. Orang itu tidak terima. Lalu dia bilang, ini ulah nabimu. Dia bilang begitu. Umat yang mendengar marah. Sayyidina Umar langsung ambil pedang. Mau apa kamu gitu? Kata Nabi, biarkan dia. Ternyata dia dulu perutnya pernah berdarah. Maka beliau memberikan, oh begitu, sekarang ambilkan pelepah kurmanya. Nabi pelepah kurma. Ini aku cambuk. Seperti kamu dulu pernah tak ginikan. Disuruh balas orang itu. Sahabat deg-degan, ya Allah, Rasulullah sakit. Dan ini mau apa tadi? Balas pakai cambuk, pakai apa tadi? Pelepah kurma. Kemudian apa yang dilakukan orang itu? Waktu itu saya tidak pakai baju. Maka Rasulullah melepas bajunya. Begitu Nabi sudah kelihatan perutnya yang mulia, orang itu langsung menubruk Rasulullah. Ya Rasul, mana saya tega memukulmu, saya cuma ingin menempelkan kulit saya dengan kulitmu agar nanti neraka tidak bisa sampai ke muka saya. Rasulullah tersenyum, berarti orang itu sudah menghalalkan Rasulullah. 2. Yang ketiga, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa ada seorang muhajirin datang kepada Rasulullah. Ia ingin mengajak beliau keluar untuk membicarakan keperluannya. Saat itu Rasulullah sedang berada di kemah. Pada malam harinya beliau tawaf di Baitullah, lalu beliau sholat. Nah, kemudian orang itu bilang pada Rasulullah, orang muhajirin, ya Rasul, saya butuh sesuatu, saya tidak punya apa-apa. Nabi bilang, kebutuhanmu akan tercukupi. Tapi orang itu tidak terima. Ia terus, ya Rasul, nyuwun. Kayak sekarang pengemis, paring gitu. Karena khawatir perjalanannya dihalangi, maka beliau mengepakkan cambuknya sehingga mengenai orang itu. Kemudian beliau berjalan untuk sholat subuh berjamaah bersama. Karena orangnya begitu tadi. Maka Kanjeng Nabi pegel, terus diapain? Dicambuk. Setelah itu beliau menghadapkan wajahnya pada orang banyak. Mana tadi orang yang kemarin pernah tak cambuk? Maka orang itu kemudian, jika orang itu ada di sini maka berdirilah. Maka seseorang kemudian berdiri. Saya berlindung, a'udzubillah wa rasulillah. Suruh ia mendekat kepadaku. Ambilkan cambuk biar dia dera aku dengan sesuai. Orang itu berkata, aku berlindung kepada Allah dan Rasulnya. Enggak ya Rasul, a'udzubillah minka, a'udzubillah wa minka. Aku berlindung kepada Allah dan Rasulnya. Oh kalau gitu maafkan aku kemarin sudah mencambukmu, maafkan aku. Iya ya Rasulullah, saya maafkan. 3. Jadi Nabi mengkisos dirinya sendiri. Nabi, orang yang semulia itu, padahal ya Allah, nyawa aja kami kasihkan, kok cuma luka-luka. Nyawa saja kami kasihkan ya Rasul. Tapi Nabi tidak mau gitu. Nabi tidak mau menyusahkan banyak orang. Kemudian Abu Dzar berkata, sekarang Abu Dzar, ya Rasul, saya ingat ketika malam Aqabah, Baiat Aqabah, ya tahun 434 Hijriah. Saat itu saya mengendalikan untamu sedang kau sedang sare. Lalu saya tarik, unta itu memperlambat jalannya. Jika saya ngambil tali kekangnya, tapi unta itu malah membangkang. Maka saya membangunkan engkau dengan cambuk seraya berkata, ya Allah, Abu Dzar membangunkan Rasulullah pakai apa? Cambuk. Ya Rasul, suatu kaum telah mendekati engkau dan engkau menjawab, tidak apa-apa. Dan sekarang ya Rasul, ambillah cambuk, balaslah saya. Kata siapa ini? Abu Dzar.
Ya Abu Dzar pernah membangunkan Rasulullah sama cambuk, sekarang minta dikisos sama Rasulullah. Rasulullah menjawab, aku enggak apa-apa, aku telah memaafkanmu. Kalau orang yang berbuat begitu kepada beliau, beliau maafkan. Tapi kalau beliau yang berbuat kepada orang, beliau tidak mau. Orang itu harus ngomong sendiri bahwa dia sudah memaafkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kenapa? Tapi Abu Dzar tidak mau. Tidak ya Rasul, tolong cambuk saya, cambuk saya. Maka akhirnya Rasulullah mencambuk Abu Dzar. Abu Dzar menggeliat menahan rasa sakit cambuk Rasul yang menahan. Tapi Abu Dzar tidak mau. Beliau kepingin dia apa? Pingin dikenain sendiri tangannya Rasulullah. Karena Abu Dzar tidak mau tidak dikisos. Dia kepingin one by one. Kalau saya nyambuk, saya juga harus dicambuk. Betapa adilnya para sahabat ya, Masya Allah. Terus kita ini pernah ngerasani siapa? Pernah meleroi siapa? Pernah ngambil hartanya siapa? Ayo kita inget-inget ya. Kemudian selanjutnya beliau bersabda, wahai manusia sekalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya seorang mukmin yang telah mendalimi mukmin lainnya, maka Allah pasti akan menyiksanya nanti di hari kiamat. Maka jangan sekali-kali kalian berbuat dolim atau menganiaya. Kita sama anak-anak yang pernah ngata-ngatain, sama suami, mungkin anak kita katain bodoh, pembohong, kita minta maaf, pemalas. Karena kalau kita ngomong itu akan masuk ke memorinya. Karena sifat-sifat ada Bu, memang warak karakter watak itu ya. Ada memang orang yang berwatak begitu. Wataknya anjane lemot. Nih orang lemot gandengane orangnya itu cinta damai, sabar, senang menolong, tapi lemot gandengane. Jadi bangun gitu pelan-pelan. Senengane ku ndlosor ae. Nek bawah itu paling seneng. Nah tipe-tipe laki-laki yang begitu tuh yang paling seneng nemenanin anaknya main. Ayo sama papa main di bawah, terus nggak ditinggal turun. Seneng tidur itu seneng, kebutuhan tidurnya lebih banyak daripada yang lain. Nah anak-anak seperti itu dia sudah punya program itu di kepalanya bahwa tidur itu enak, tidur itu lama, aku lemot, itu sudah punya. Kalau itu kemudian kita ucapkan seperti klik, nyala. Dan begitu pemalas, lemot, anjani ya. Tapi jangan diomongin karena sudah ada program itu di kepalanya. Satu paket dengan watak apa tadi? Watak lemot. Tapi orangnya sabar, enggak suka ribut, ngalahan. Wis mau daripada ribut aku mending aku. Kalau kita punya apa-apa gitu anak yang gini biasanya kalah-kalahan. Mbakmu dhisik yo, masmu dhisik yo, adike ngalah. Nggih, tapi jero ati sebetulnya aku meneh sing dikongkon ngalah. Nah kayak gitu tuh biasanya gitu tadi. Nah gitu itu jangan dinyalain ininya tadi apa tadi? Pemalas, lemot. Kamu itu hanya nih turut tok. Deloken lapo-lapo lemot, tangi lemot, itu akan nyala. Dan kalau dia sudah klik nyala, maka ini terus aktif nih, mengalir ke aliran darah, seret, menggerakkan, dan dia akan menilai dirinya sendiri sebagai orang yang apa tadi? Lemot. Maka kalau kita ngatain anak kita pemalas, bohong, lemot, bodoh, segera minta maaf. Minta maaf sama dia dan sama Allah. Nggak usah diulang lagi, tapi maksudnya maaf ya mama ngatain kamu lemot. Loh lemot meneh, jangan sekali-kali nyebut itu, karena itu seperti menyalakan apa tadi? Iya, menyalakan aplikasi di dalam otaknya gitu. Jangan. Ada anak yang memang nggak lemot, memang dia tipe-tipenya memang senang bekerja, nggak senang lihat orang lemot. Ada kan orang gitu, ndelok wong turu-turu itu, ayo cepetan, kerjano. Mandi ngono ya suwe ngono, sak ngosek jedinge, sak umba-umbae, sak sembarange. Terus sing sijine nunggoki ambek turu, anjene senengane turu. Memang begitu. Nah, yang gitu-gitu itu jangan terus, ya itu tadi, memang kita harus mengenali wataknya atau karakternya. Ya yang jelek-jeleknya jangan diomongin. Nah, kemudian kita lanjut. Jadi artinya ini tadi intinya apa? Jangan dolim kepada manusia, termasuk kepada siapa tadi? Anak ya. Kemudian
Pagi harinya di Zi'ron ini ya, ada lagi, ya Rasul, engkau punya pinjaman kepada saya 3 dirham dan engkau belum melunasinya. Oh iya, maka Nabi minta kepada Ja'far, ambilkan 3 dirham. Ini Nabi sakit loh, Nabi sakit, ditagih macam-macam tadi. 3 dirham dikasihkan kepada yang bersangkutan. Apakah dia minta halal? Tidak, memang minta di sahur. Terus apalagi yang dikisos sama Nabi? Kemudian saya menemui Rasulullah, kakimu telah membuatku sakit ya Rasul, maka aku memukulmu dengan cambuk hingga membuatmu sakit. Sekaranglah ambillah domba-domba ini sebagai penebus kesalahanku. Nah, ada lagi yang sebaliknya, sahabat yang pernah mencambuk Nabi karena kakinya keinjek Nabi. Sekarang sahabat ini kemudian bayar domba. Karena bagi sahabat, ridhonya beliau pada saya lebih saya sukai daripada dunia dan segala isinya. Ada yang begitu juga. Dan Nabi terima. Nabi terima. Luar biasa akhlak Nabi ya. Bahkan sahabat yang notabene derajatnya di bawah Kanjeng Nabi boleh mencambuk Rasulullah. Sekarang mana tadi? Nabi terus lanjut ya. Jadi akhirnya tadi ada yang minta kisos banyak. Setelah itu semua selesai, kisos-kisos selesai, bersih. Nabi sudah tidak punya sangkutan apa-apa dengan sesama manusia. Kemudian apalagi yang dilakukan Nabi? Lanjutnya 11 Rabiul Awal, sehari sebelum beliau wafat, Nabi membebaskan semua budaknya. Semua budak-budak merdeka, tidak ada budak lagi. Lalu Nabi bersedekah dengan sisa uang yang beliau miliki, 6 atau 7 dinar yang tersisa padanya. Jadi Nabi tidak mewariskan dinar sama sekali. Cuma tersisa berapa tadi? 6 atau 7. Itu pun beliau sudah bingung. Aisyah, masih ada 6 dinar, sudah dikasihkan tak? Sampun ya Rasul. Tanya lagi, Aisyah sudah dikasihkan? Sampun. Sudah. Jadi apa kata Allah kalau Muhammad menghadapnya dalam keadaan masih punya 6 dinar? Tidak mau Nabi. Tapi kalau kita sebaliknya, apa kata orang kalau aku meninggalkan, tidak meninggalkan apa-apa? Kita belajar begitu, meninggal itu tidak tersangkut harta apa-apa, semua sudah kita hibahkan kepada anak-anak. Kemudian senjata, baju perang, semua sudah dihibahkan kepada kepentingan kaum muslim. Ini Rasulullah. Senin subuh 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi tadi tidak jamaah mulai tanggal berapa Bun? Tanggal 7. Mulai tanggal 7 Rabiul Awal, Nabi meminta Sayyidina Abu Bakar untuk ngimami. Mulainya itu subuh. Subuh Sayyidina Abu Bakar diminta untuk ngimami. Nabi buka korden, kemudian saya kan sudah agak siang kok nggak mulai-mulai, maka Sayyidina Abu Bakar yang ngimami. Setelah itu kemudian Nabi minta dipapah. Setelah diimami oleh Abu Bakar, pertamanya nggak mau. Maksudnya Aisyah nggak mau, karena Aisyah dibilang, tolong ya bilang sama ayah untuk ngimami. Aisyah, jangan ya Rasulullah, ayah itu orangnya sensi melo, orangnya melankolis, tipe-tipenya tipe melankolis. Pasti beliau nanti kalau ngimami mesti nangisan beliau itu. Gak popo, ayahmu yang ngimami. Masih tidak mau. Aisyah minta kepada Hafsah, ayo matur Kanjeng Nabi, jangan ayahmu aja, yaitu Sayyidina siapa? Umar. Jangan ayahku. Maka Sayyidatina Hafsah juga matur kepada Rasulullah, ya Rasul, sama. Nabi marah, kalian kayak perempuan-perempuannya Yusuf, seneng komen, dikomentari seperti itu. Kemudian ya udah, akhirnya Aisyah matur kepada ayahnya untuk apa tadi? Ngimami. Kemudian Abu Bakar ngimami. Sayyidina Abu Bakar ngimami, suruhlah Abu Bakar untuk mengimami jamaah. Kemudian, tapi Rasulullah tetap pada pendiriannya. Beliau menjawab, kalian tuh kayak teman-teman perempuannya Yusuf. Sudahlah, suruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Setelah Abu Bakar jadi imam, Rasulullah ikut makmum di belakangnya. Itu pertanda bahwa nanti aku menghendaki Abu Bakar yang jadi imam, yang memimpin kalian. Pemimpin sholat aja, iya, apalagi memimpin kalian. Begitu Abu Bakar menyadari ternyata di belakangnya ada Rasulullah, Abu Bakar mundur. Sahabat bingung,
Hampir-hampir sahabat membatalkan sholat. Ternyata Rasulullah nepuk lagi Sayyidina Abu Bakar. Tek, tek. Abu Bakar akhirnya maju lagi. Ini Sayyidina Abu Bakar. Saking sopannya, saking siddiqnya, tidak mau beliau ngimami. Kalau di belakangnya ada siapa? Rasulullah. Ya kayak kita. Kalau guru kita jadi makmum, waduh, apa maghrib menelak muni ya guruku. Jadi rokaat maghrib tapi kok mau loro ya saking groginya. Ini Sayyidina Abu Bakar ngimami Rasulullah. Kemudian Abu Bakar mengimam para jamaah. Setelah ya wajah beliau tampak bersih bagaikan secarik kertas putih, pucat maksudnya ya, hingga pada suatu hari yaitu hari Senin. Nah sudah, sekarang ketika Jibril hari Senin pagi Senin berarti Ahadnya, Sabtunya sama Senin, Jibril itu membesuk Nabi 3 hari berturut-turut. Mulai hari apa? Sabtu, Ahad, Senin. Hari Senin pagi malaikat Israel mengetuk pintu. Tok 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 tok. Pintu Rasulullah. Assalamualaikum ya ahlad diyar, ya ahlal bait, gitu panggilnya. Fatimah keluar. Sayyidatina Fatimah yang keluar. Ada apa? Ayahku sakit. Kamu mau apa? Aku mau ketemu beliau. Enggak bisa. Ayahku sakit. Oh, aku harus ketemu beliau. Tidak bisa. Ayahku sakit. Pergi. Ditutup pintunya sama Fatimah. Nabi teriak dari dalam, ya Fatimah binti, wahai Fatimah anakku, dia itu Israel. Dia yang memutus segala kelezatan dunia. Maka kemudian Fatimah langsung pucat pasi mukanya. Ya Allah, Israel. Datang Israel hari apa ini? Senin pagi. Senin pagi Israel datang menemui Rasulullah. Setelah Fatimah kemudian dibisiki oleh Kanjeng Nabi. Kan Nabi sakarat maut, belum sakarat ini karena siapa tadi? Israel baru datang. Begitu Israel datang, assalamualaikum ya Rasulullah. Salam bagimu wahai Rasul. Allah titip salam kepadamu. Allah sudah sangat rindu untuk bertemu denganmu. Apa kata Rasulullah? Aina Jibril? Mana Jibril? Nabi minta dibesuk lagi sama apa? Jibril. Kemudian malaikat Israel meminta kepada Allah agar mendatangkan Jibril. Maka Jibril datang di ujung kepala Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Jibril, ya Jibril, apa hakku di sisi Allah? Apa yang aku dapat di sisi Allah? Ini hari terakhir. Kemudian Jibril berkata begini, ya Rasulullah, seluruh malaikat sudah berbaris menyambutmu di pintu-pintu langit. Surga sudah dibuka lebar-lebar untukmu. Malaikat bergemuruh menunggu ruhmu datang. Mereka semua membawa kain kafan, membawa parfum untuk menyambut ruhmu. Pintu-pintu langit sudah siap menyambutmu. Nabi diem. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak tersenyum? Jibril, bukan itu yang tak maksud. Apa yang akan diperbuat Allah kepada umatku sepeninggal? Dikasih tahu pintu langit dibuka, ditunggu malaikat. Nabi tidak tersenyum, Nabi tidak senang. Nabi ingin memastikan apa yang diperbuat Allah kepada umatku sepeninggalku. Aku khawatir keadaan mereka nantinya. Bukan istrinya, bukan anaknya, bukan keluarganya, tapi umatku yang beliau tidak kenal. Beliau malah tanya gitu kepada Jibril. Kata Jibril, ya Rasulullah, kata Allah, surga tidak akan bisa dimasuki oleh orang lain sebelum seluruh umatmu memasukinya. Alhamdulillah, aku tenang Jibril, aku tenang. Berarti nanti umatku semua masuk surga. Loh, ya enggak, mereka yang memasukinya. Aku tidak mau meninggal sebelum aku bisa tenang bahwa semua umatku akan masuk surga. Ya mana bisa? Tanya no sama Allah. Jibril tanya kepada Allah. Jawab lagi Jibril, Muhammad, seluruh umatmu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Illa man aba. Ini kata Jibril kepada Nabi Muhammad hari apa tadi? Senin 11 Hijriah, 12 Rabiul Awal pagi habis subuh. Jadi Nabi dialog itu menjelang beliau itu. Kemudian Nabi tersenyum. Ini yang tak tunggu-tunggu.
Alhamdulillah. Berarti semua umatku bisa masuk surga? Bisa, kecuali yang tidak mau. Lah gimana wong memang tidak mau? Nggak bisa dipaksa kan, memang tidak mau. Adakah orang yang tidak mau masuk surga? Loh ada. Ini loh jalan ke surga itu jalurnya sini. Ndak enak lewat kene. Loh, ning sabilillah iku jalur surga. Mau ya enak ning Moktah. Ya, berarti dia menolak untuk jalur ke surga. Illa man aba. Nampaknya Nabi tersenyum. Baru kemudian Nabi bilang, wahai Israel, laksanakan tugasmu. Begitu Nabi Israel mulai mencabut nyawa Rasulullah sampai kaki, Nabi kemudian bilang di kaki itu, Nisa, perempuan, fattakullah fin nisa, hati-hati, takutlah kepada Allah tentang istri-istrimu, mereka tawananmu. Itu kaki. Terus nyawa itu, ruh itu jalan sampai ke lutut. Nabi bilang begini, sakit, inna fi sakarat, inna fil maut sakarat, sakit, inna fil maut sakarat. Fatimah yang melihat, ayah, kau sakit sekali. Habis ini tidak ada sakit lagi anakku. Setelah ini selesai, semua derita ayahmu sudah berakhir. Setelah ini berakhir. Terus apa kata Nabi lagi? Sesungguhnya pada kematian itu udah sakarat. Maka Nabi bilang, stop Israel, aku mau minta dulu kepada Allah. Ya Allah, timpakan seluruh sakarat maut umatku kepadaku. Kata Nabi. Padahal itu sudah sakit Nabi. Sudah mau meninggal Nabi. Timpakan seluruh sakitnya sakarat umatku. Karena Nabi tidak tahan. Begini sakitnya sakarat. Dan bagaimana nanti umatku? Apakah mereka tahan dengan sakitnya sakarat maut? Terus malaikat bilang, tidak bisa. Katakan sama Allah. Nyawa sampai mana tadi? Lutut. Jibril matur lagi kepada Allah. Kemudian menjawab lagi Jibril. Kata Allah, sakarat mautnya umatmu sudah dikurangi. Semuanya sudah dikurangi. Banyak dari mereka dikurangi. Tapi ada beberapa yang masih merasakan sedikit. Jadi sakarat maut kita sekarang itu tidak ada apa-apanya dibanding semestinya. Karena semuanya sudah ditanggung oleh Rasulullah. Dan ada umatmu yang tidak merasakan sakit sama sekali. Mereka yang rutin jamaah 5 waktu. Mereka yang ahli Al-Quran dan ahli birrul walidain. Mereka tidak akan merasakan sakarat sakit, sakarat maut sama sekali. Kata malaikat Jibril, Nabi Muhammad tersenyum. Lanjutkan tugasmu Israel. Waktu Israel kasih salam, Israel berkata begini sebelumnya, tidak pernah seperti ini. Aku tidak pernah minta izin kalau mau mengambil nyawa seseorang. Hanya kepadamu Muhammad yang aku minta izin. Tidak pernah, nyabut ya cabut aja. Tapi ini Allah bilang, jangan sekali-kali engkau cabut nyawanya kalau Muhammad belum mengizinkan. Allah bilang begitu. Maka kemudian Nabi tadi bilang apa? Aina Jibril, mana Jibril? Aku sekarang ditunggui oleh malaikat Jibril untuk memastikan bagaimana nanti keadaan siapa tadi? Umatku. Ya Allah, betapa cintanya Nabi sama kita. Betapa cintanya Nabi sama kita. Bahkan Nabi menyebut kita itu di antara para sahabat. Nanti ada orang-orang itu yang minum dari telagaku. Siapa itu ya Rasul? Apakah kami? Bukan. Kalau kamu itu sahabatku. Karena kamu ketemu aku. Jadi kamu taat kepadaku, beriman kepadaku. Tapi mereka ini tidak pernah ketemu aku. Tidak pernah ketemu aku, lihat wajahku, tidak pernah. Mereka hanya mendengar kisahku. Tapi mereka mengimaniku, mencintaiku, merindukanku dan taat kepadaku. Tapi mereka tidak pernah melihat wajahku. Mereka itu ikhwani, mereka saudaraku. Mereka bukan cuma sahabat, mereka itu saudaraku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan bagi saudaraku, untuk ikhwani, Rasulullah menjanjikan mereka akan minum dari telagaku. Min haudi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka berapa lama kita bersolawat tidak akan pernah bisa membalas baiknya Nabi kepada kita. Bahkan Rasul belum pernah ketemu kita, tapi sekarang ini Rasul menunggu dan tahu apa yang kita lakukan.
Kanjeng Nabi tidak masuk surga sebelum kita semua aman di dalam surga, itu Rasulullah. Ketika kita di Siratal Mustaqim, Nabi nunggu di atas. Ayo salim, salim, salim ya Allah, selamatkan dia ya Allah, selamatkan dia ya Allah, itu Rasulullah. Kemudian ketika nyawa sampai perut, Nabi apa katanya? Sholat, 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 sholatukum, sholatukum, sholatmu, sholatmu. Wasiat Nabi, sholatmu. Kemudian nyawa sampai dada, Nabi masih sholat, sholat, sholat. Nabi wasiat tentang sholat. Tangan Nabi kemudian ke atas begini, Ar-Rafiqul A'la, aku pilih dirimu wahai sahabatku yang tertinggi, Allah. Akhirnya Nabi wafat di hari Senin 12 Rabiul Awal, waktu setelah duha, hampir mendekati zuhur Nabi sedo. Jadi Nabi lahir Senin 12 Rabiul Awal, meninggal juga Senin 12 Rabiul Awal. Setelah Nisa tadi Nabi di antaranya itu wa ma malakat aymanukum, dan siapa-siapa yang ada di dalam kekuasaanmu, anakmu, budakmu, belalah mereka. Jangan kau makan gaji pembantumu, bayarkan mereka sesuai haknya. Jangan beri pekerjaan di luar kapasitasnya. Nabi membela para budak, malakat, orang-orang yang kita miliki. Kemudian sampai nyawa di sini, apa yang diwasiatkan Nabi? Sholat. Maka tidak layak kita meninggalkan sholat. Maka kalau ada sholat kita yang belum terbayar, mesti itu dosa besar. Karena itu wasiat Nabi yang terakhir. Begitu pentingnya kedudukan apa? Sholat dalam ibadahnya umat Islam. Ini momen-momen terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril, ya. Kemudian momen ketika Aisyah, ini tadi belum dikisahkan. Hari Senin pagi Nabi diimami, sholat diimami siapa? Sayyidina Abu Bakar. Nabi khutbah terakhir tanggal berapa? 7. Ketika Senin pagi itu Nabi buka korden subuh-subuh dan Nabi tersenyum. Lama tersenyumnya. Sahabat terus alhamdulillah, Nabi sudah sehat, beliau mau ngimami kita lagi. Senang sahabat. Ternyata itu senyum beliau yang terakhir. Nabi tidak mau dikenang sebagai orang yang kesakitan. Nabi mau dikenang sebagai orang yang tersenyum. Lewat kordennya siapa tadi? Aisyah. Kemudian Nabi dipangku lagi sama Aisyah. Nabi dipeluk Aisyah, berada di dadanya Aisyah. Dipeluk begini, Nabi kayak bayi gitu, dipeluk gitu. Terus Aisyah membawa siwak, Nabi kepingin. Terus Aisyah gigit-gigit siwak. Nabi apakah disiwaki? Tidak mau Nabi, siwakan sendiri. Kegiatan ibadah Nabi yang terakhir sebelum sedo apa? Siwak, sikat gigi. Maka kita jangan pernah lepas dari sikat gigi. Nabi sangat cinta dengan sikat gigi. Maka setelah dikunyah-kunyah oleh Aisyah, Aisyah berkata, air ludah yang terakhir bertemu dengan air ludah Nabi adalah air ludahnya Aisyah. Di Nabi meninggalnya dalam pelukan siapa? Aisyah. Ngomong-ngomong sama Israel tadi di depan Aisyah. Ada Fatimah di situ, ada. Fatimah disuruh mendekat, nah. Kemudian, ayah kok kesakitan sekali yang tadi. Habis ini nggak ada sakit lagi anakku, ini derita ayah yang terakhir. Fatimah nangis, sini nak, sini, dibisiki sama Nabi. Ini ayah sakit yang terakhir, habis ini nggak sakit lagi. Nangis Fatimah karena mau ditinggal sama ayahnya. Kemudian sini, telinga satunya dikasihkan kepada Rasulullah. Rasulullah dipangku siapa tadi? Aisyah. Telinga satunya dikasihkan. Jangan nangis, nanti kamu yang duluan ketemu ayah. Nggak lama lagi kita akan ketemu lagi. Fatimah kemudian tersenyum. Beneran setelah Rasulullah meninggal, Aisyah bertanya, Nabi misi apa? Kok kamu pertamanya nangis, kemudian kamu tersenyum? Ayahku bilang, setelah ini sudah tidak menderita lagi. Jadi ini saat terakhir. Beliau pasti meninggal. Tidak ada kematian kedua, ketiga. Beliau pasti meninggal. Maka aku sedih, aku nangis. Tapi kemudian beliau berkata, aku adalah yang pertama kali ketemu beliau, menyusulnya di antara keluarga beliau.
Maka aku tersenyum karena perpisahanku tidak lama. Aku segera ketemu dengan ayah. Itu Fatimah. Maka 6 bulan sejak Rasulullah meninggal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Fatimah menyusul ayahnya. Jadi 6 bulan kemudian Fatimah menyusul ayahnya meninggal. Sama di hari Senin. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ya, itu ya. Kemudian ketika tadi Jibril besuk, ada kejadian lagi. Oh, bukan Jibril besuk, di khutbah terakhir tadi waktu Qisas. Kan bau busuk dari kalian sudah makin mendekatiku yang tadi. Rasulullah kemudian bilang begini, sesungguhnya seorang hamba Allah disuruh Allah memilih antara 2 hal. Apakah dia kekal di dunia atau memilih kebahagiaan di sisi Allah? Maka hamba itu memilih kebahagiaan di sisi Allah. Sahabat masih nggak ngamper, nggak nyambung. Abu Bakar langsung nangis sejadi-jadinya. Orang-orang masih nggak nyambung. Seperti dulu waktu haji apa? Wada. Abu Bakar nangis karena berarti beliau habis ini meninggal karena lebih pilih apa tadi? Allah, dan saatnya sudah dekat karena pilihan dari Allah sudah disampaikan. Mau kekal di dunia Muhammad, tak kasih kalau kamu mau, atau kamu milih bersama kekal kebahagiaan bersamaku. Nabi milih bersama Allah. Nabi milih bersama Allah. Maka Abu Bakar nangis karena habis ini Nabi meninggalkan. Saatnya sudah dekat dalam hitungan jam. Maka Abu Bakar nangis. Sahabat masih belum paham. Maka ketika Senin pagi itu tersiar, Aisyah yang kata Aisyah begini, ketika ruh itu keluar, aku mendekap beliau dan tidak pernah aku mencium bau harum seharum itu. Ruhnya Nabi keluar dalam bau yang sangat wangi, sangat wangi. Saya pernah beberapa kali memandikan jenazah. Memang Bu, ada jenazah itu yang bau harum, bau wangi kayak bedak, kayak bedak. Dan ada juga jenazah itu yang busuk gitu. Dan Nabi Muhammad ini belum, ruhnya itu keluar dalam itu tadi bau yang sangat wangi karena dikasih sama malaikat. Di ruh itu begitu keluarkan ditampani. Jibril tadi sudah bilang alaihissalam, malaikat sudah berbaris menunggumu di dunia dan sampai pintu-pintu langit. Begitu ruh itu keluar ditampani nih sama malaikat. Jadi malaikat itu bawa kafan baris. Ruh orang mukmin juga begitu. Kemudian ada di situ bagian bawah wangi-wangi. Ruh itu keluar langsung ditampani sama kafan, dikecuruti minyak wangi. Itu kalau ruhnya orang beriman. Kemudian diangkat, ditampani baris, malaikat ikut baris. Terus ini sampai langit. Lalu di langit malaikat menyambut. Ruh siapa itu? Ruh siapa itu? Oh, ruhnya orang lentera. Masya Allah, harumnya begitu. Lah kalau ruhnya orang-orang yang jahat, itu begitu keluarnya sudah susah, berhari-hari enggak keluar itu karena ya itu gitu ya, memang ditarik dikembalikan, dan sakit. Padahal kita tahu sakitnya itu sudah diambil sama siapa tapi Nabi. Rasulullah pernah bilang sebelum meninggal, sakitnya sakarat itu seperti dicacah-cacah pedang. 300 pedang dicacah-cacah ke tubuhmu. Sakitnya kayak gitu. Nabi pernah bilang begitu, dan itu semua ditanggung oleh Rasulullah. Jadi yang kita rasakan tidak segitu sakit karena sudah ditanggung. Kalau kemudian ada orang meninggal lama, terlalu besar menolaknya dia kepada Rasulullah, terlalu besar dia tidak ikut Nabi, itu terlalu jauh itu, terutama dalam hal sholat. Jadi tarik masuk sehingga ngoyeng berhari-hari, susah itu keluarnya. Itu kalau sudah keluar akhirnya itu dipaksa. Kretek. Ada kan orang gitu, kan teriak, bukan Allah gitu, bukan, tapi kesakitan gitu. Nah itu terus apakah disambut malaikat? Disambut, dicambuki langsung ruhnya, dikasih bau-bauan yang busuk, disambut malaikat di langit. Ruh siapa ini? Ruh siapa ini? Busuk sekali. Terus tutup pintu langit. Bentar Bu Bambang, pintu langit ditutup, tidak menerima ruh itu. Itu ruhnya orang-orang yang
fasik, perutnya orang-orang yang kafir, tidak diterima oleh langit. Dia gantung-gantung di antara bumi sama langit karena dia tidak dapat tempat di langit. Gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah kasih akhir hidup kita yang husnul khotimah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Sakarina hawwin alaina fi sakaratil maut. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Habis itu Aisyah terus keluar kasih tahu, wahai manusia, Rasulullah sudah wafat. Rasulullah sudah wafat. Fatimah nangis, perempuan-perempuan di dalam rumah dan keluarga inti juga di dalam rumah. Sayyidina Ali, Fadl, Ja'far bin Abi Thalib, Abbas, pamannya semua kumpul di dalam rumah. Yang bawa keluar Aisyah. Sahabat-sahabat semadinah jadi gelap. Nangis, semua nangis di depan rumah Rasul di Masjid Nabawi, semua nangis. Umar, enggak tahu Umar. Dikasih tahu, ada apa? Rasulullah meninggal. Bawa pedang. Siapa bilang Rasulullah meninggal? Siapa bilang Rasulullah meninggal? Tidak. Yang bilang Rasulullah meninggal, aku hantam lehernya, aku patahkan lehernya. Rasulullah meninggal, semua sahabat takut, enggak berani ngomong sama Umar. Sayyidina Abu Bakar, tenang Umar, tenang. Duduk Umar, duduk. Abu Bakar, enggak. Dia kayak Musa menemui Tuhannya. Habis ini dia balik lagi ke kita. Dia tidak meninggal, enggak mau. Sayyidina Umar enggak mau dibilang Nabi Muhammad meninggal. Enggak bisa menerima kalau orang kayak Rasulullah itu meninggal. Saking baiknya Rasulullah, masa iya Rasulullah bisa meninggal? Umar tidak bisa terima itu. Maka dia marah. Pedang digini-gini kan, siapa bilang Muhammad meninggal? Maka aku patahkan lehernya. Kemudian Abu Bakar pertamanya enggak tahu harus bilang apa, maka Abu Bakar berdiri. Setelah duduk Umar, duduk. Enggak. Dia kayak Musa menemui Tuhannya 40 hari, lalu dia turun lagi menemui kita. Terus Sayyidina Abu Bakar baca ayat Ali Imran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Dia bukan Tuhan, dia rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Dulu-dulu sebelum dia juga sudah ada rasul. Nabi Adam meninggal ganti Nabi Idris. Nabi Idris meninggal ganti Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, terus ganti berganti. Qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Kalau dia meninggal atau dia dibunuh, apakah kalian akan kembali tidak mempercayai Islam lagi? Kalian tanggalkan keimanan kalian lagi. Famay yanqalib ala aqibai, siapa yang keluar Islam setelah meninggalnya Rasulullah, falan yadurrallaha syai'a, maka dia sungguh tidak akan memberi bahaya apapun kepada Allah. Mau kembali lagi tidak iman, tidak berbahaya bagi Allah. Terus akhirnya wallahu yuhibbus syakirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Terhenyak Abu Bakar. Siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu hafidh. Dia hafal Quran, bahkan beliau di antara 70 sahabat yang kodifikasi Al-Quran, kutabul mushaf, penulis mushaf. Itu 70 orang, antara lain siapa tadi? Sayyidina Umar. Beliau hafal, tapi cinta membuat hilang hafalan itu. Tidak terima kalau Rasulullah meninggal, karena terlalu apa tadi? Cinta. Memang cinta itu bisa membuat orang seperti tidak sadar. Sayyidina Umar kayak orang gila, tidak sadar beliau. Muter-muter karena apa tadi? Pedang. Enggak boleh orang bilang Nabi Muhammad meninggal. Begitu Abu Bakar yang santun, yang lebih tua dari beliau bilang yang ayat tadi, baru beliau terus shadaqallahul adzim, maha benar Allah, lagi maha agung dengan segala firman-Nya. Habis itu apakah Nabi Muhammad langsung dikubur? Tidak. Mereka masih berharap hidup lagi gitu. Dimandikan, ya dimandikan. Dimandikan itu pun tidak tahu apa yang kita lakukan ini bagaimana. Ini Rasulullah. Kita boleh tak memandikan? Maka kemudian oleh Allah dibikin semua orang yang di dalam rumah itu tertidur. Dagu di leher, nempel tertidur, karena mereka tidak tahu seperti apa ini nanti. Kan Sayyidina Ali, Ja'far, Abbas,
Fadl sudah berkumpul mau memandikan Rasulullah, tapi tidak tahu ini pakai baju apa tidak. Dan Rasulullah meninggal pakai apa coba? Baju Rasulullah yang terakhir, bajunya tambalan. Rasulullah pakai baju tambalan dan sarung yang sangat kasar, Kanjeng Nabi. Beliau meninggal menghadap Allah dalam keadaan seperti itu, bajunya begitu. Itu Kanjeng Nabi, betapa zuhudnya Rasulullah. Maka baju yang terpakai itu gimana? Ini kita lepas seperti orang-orang yang lain atau kita pakaikan baju? Maka dibikin Allah para yang di dalam rumah tertidur. Kemudian ada suara, mandikan dia dalam keadaan pakai baju. Ada suara, oh, berarti disuruh pakai baju. Maka sebelum Nabi itu dibolak-balik badannya Rasulullah bolak-balik sendiri. Bolak-balik sendiri. Kemudian ruangan itu jadi bau harum. Selama Rasul dimandikan itu seluruh ruangan itu jadi bau harum. Sisa baju yang dipakai Rasulullah setelah kemudian ditutupi kain kafan tiga lapis ya, itu tadi baju yang dipakai yang tambalan itu tadi, kemudian ditutup lagi putih, jadi 3 lapis 3. Itu baju itu tadi seperti kasturi, seperti bau kasturi. Bajunya Rasulullah yang dipakai beliau apa tadi? Meninggal. Lapis 3, kemudian segera disolatkan, tapi nggak dikubur-kubur. Setelah disolatkan bergelombang, tidak ada yang jadi imam. Saking sedihnya, dibergelombangi sholat keluar dari Masjid Nabawi ya, sholat lagi terus sampai malam, sampai sahur, tidak berhenti sahabat menyolatkan Rasulullah sampai besok, belum berani menguburkan. Terus kemudian yang sadar Abbas, kuburkanlah saudara kalian ini, masa Allah sendiri yang nguburkan? Kuburkanlah saudara kalian ini. Baru pada hari Selasa malam Rasulullah dikuburkan. Rasulullah dikuburkan pada hari Selasa. Yang ngeduk kubur itu dicari 2 orang pengeduk kubur, penggali kubur yang dari Ansor, Abu Ubadah Al-Jarrah. Kita sudah pernah kisahkan kemarin. Satunya Abu Tolha, pemegang kunci Ka'bah. Terus dipakai liang lahat jadi kotak sama ada menjorok ke dalamnya gitu. Kemudian ditutup, terus dikasih kain merah, sal dari perang Khaybar, jadi rampasan perang Khaybar, dikasih tanda batu bata sama itu. Terus disisakan lahat lagi nanti untuk jatahnya Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Itu Rasulullah meninggal pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Terus ada apa lagi Bun? Ya itu tadi ya, Rasulullah memanggil Fatimah di waktu duha dan berbisik, menangis kemudian tersenyum. Rasulullah akan meninggal, maka aku menangis. Lalu di telingaku yang lain beliau memberitahuku bahwa aku adalah orang pertama dari keluarganya yang akan menyusulnya, maka aku tersenyum. Beliau memberitahuku bahwa aku adalah Sayyidun Nisa'ul Alamin, kamu nanti jadi pemimpin perempuan di surga. Ibu-ibu nanti pimpinannya yang tidak bekerja adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Itu dikasih tahu Nabi. Seperti dulu Nabi pernah ketemu dengan Khadijah waktu mau sedo, Nabi juga, ya Khadijah, engkau nanti adalah pemimpin perempuan di surga. Lanjut ya. Siang Rabiul 12 Rabiul, Jibril menjenguk, tepatnya bukan siang tapi waktu duha. Jibril menjenguk Rasulullah selama 3 hari. Sebelumnya juga wasiat yang diulang-ulang adalah tentang menjaga sholat. Kata-kata terakhir Rasulullah adalah ummati tadi, Rafiqul A'la. Ketika wafat, Aisyah meriwayatkan bahwa tak pernah ia mencium wangi yang sesemerbak itu. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa kala itu Madinah menjadi gelap gulita. Ketika kemudian Nabi dikuburkan, tanah disaurkan, Anas dimarahi sama Aisyah. Anas, tega sekali engkau memberikan tanah ke muka Rasulullah. Itu muka yang suci, kenapa engkau beri tanah? Bagaimana tidak? Disuruh begini, maaf Ibunda Aisyah, kata Anas bin Malik. Di semua tidak tega, maka dikuburnya lama. Mestinya kan dikubur itu cepat, tapi lama. Karena berharap apa tadi? Hidup. Mereka berharap hidup. Terus Abbas tadi yang menyadarkan, tidak layak kalau Allah sendiri yang membuka tanah lalu menaruh Nabi di kuburan. Ayo kita kuburkan saudaramu ini, kita kuburkan saudaramu ini. Dan tidak layak juga kalau kemudian Allah
mencabut nyawanya 2 kali. Ayo kita kuburkan sekarang. Itu disadarkan oleh Sayyidina Abbas. Maka kemudian di Madinah itu begitu yang dengar, ada yang pingsan, ada yang meninggal. Bilal pindah. Aku ndak kuat. Gimana tidak, tiap subuh aku yang ngetok pintunya. Ya Rasul, subuh. Iya Bilal, adzanlah sekarang. Iya Bilal, qomatlah sekarang. Lalu sekarang aku ketok dan Nabi tidak pernah keluar. Aku tidak akan kuat. Maka Bilal pindah ke Syam, pindah ke Syria. Kemudian Anas bin Malik juga pindah. Anas bin Malik khodamnya Rasulullah juga pindah ke Basrah, ke Irak. Setiap dia menginjak tanah Madinah, karena beliau ini melayani Nabi 10 tahun. Jadi sehari-hari Nabi beliau tahu, beliau yang mengambilkan minum, mengambilkan baju, membajui, kadang-kadang juga dulang Rasulullah. Rasulullah itu tidak mau merepotkan istrinya. Kita tahu tadi bahkan di hari-hari terakhir, mohon izin ya, aku di rumah siapa? Aisyah. Nggak mau. Itu Rasulullah kalau datang ke rumah istrinya, digendong itu sama Ja'far, sama Fadl, mendatangi kamar istrinya. Kenapa? Karena sudah sakit, tapi beliau tidak mau menganiaya istrinya gitu. Itu Rasulullah. Dan kemudian Anas, aku enggak kuat kalau tiap hari harus ada di Madinah. Di situ Rasulullah, di mana-mana aku lihat Rasulullah. Terus beberapa juga pingsan dan ada yang meninggal. Saking enggak kuatnya terus meninggal. Maka duka cita meliputi seluruh Madinah. Dan Rasulullah begitu cinta sama kita selaku umatnya, ya Allah. Maka ibu-ibu ya, wiridkan sholawat itu sehari itu 1000. Kalau Senin puasa, karena hari Senin beliau lahir dan hari Senin beliau seto. Hari Senin beliau terima wahyu. Senin itu hari kebesarannya Rasulullah. Maka kita puasa, tanda syukur kita, tanda cinta kita. Ya Rasul, saya tidak bisa tiru engkau, tapi saya puasa karena saya terima kasih dijadikan sebagai umatmu yang kau angkat sebagai apa tadi? Ikhwani. Bukan cuma ashabi, bukan, tapi ikhwan. Ikhwan itu saudara, bukan cuma apa? Sahabat. Maka kita baca sholawat, tiru sunnah, dan nanti Nabi akan ketemu kita, karena tiap saat Nabi merindukan kita. Kita juga merindukan beliau. Ya Rasul, ana fi syauqi ilaik, kami rindu kepadamu. Dan nanti kita ketemu dalam keadaan yang baik. Nabi kenal kita dari cahaya wudhu kita. Nabi kenal kita dari cahaya iman kita di dada. Nabi kenal kita dari tangan kita yang bersinar. Nabi kenal kita dari kaki kita. Nabi kenal kita dari sholawat kita yang sampai nanti itu jadi KTP untuk Nabi kenal sama kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada perjumpaan, pasti juga ada perpisahan. Dan akhirnya tiba juga itu saat perpisahan dengan Rasulullah di tahun 11 Hijriah. Maka ya Rasul, kami percaya engkau akan mensyafaati kami. Kami percaya sekali engkau akan mensyafaati kami. Engkau juga akan mengenal kami. Maka maafkan kami kalau kami belum bisa membalas cintamu seperti engkau mencintai kami. Kami lebih mencintai diri kami daripada mencintai. Maafkan kami Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Barangkali nanti ada tambahan-tambahan yang belum tersampaikan insya Allah sampai lalu. Tapi urutan kejadiannya seperti ini. Dan kemudian Bilal datang lagi ke Madinah sampai zaman Khalifah Umar bin Khattab. Baru Bilal dipanggil pulang oleh Umar. Selayaknya kau pulang Bilal. Selayaknya kau pulang, masih belum mau pulang. Kemudian yang manggil pulang Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, baru Bilal mau pulang. Itu pun begitu, ketika Bilal azan nyampe kalimat asyhadu anna Muhammad, kalimat Muhammad, itu nama kekasihku, aku enggak kuat, pingsan Bilal. Jadi azan tapi terus pingsan. Jadi Bilal enggak bisa. Bagaimana tidak, Bilal itu dari budak diinjek-injek, hitam, diangkat oleh Nabi, dan dia yang adzan pertama kali di mana? Di atas Ka'bah di Mekah. Derajatnya diangkat tinggi-tinggi. Bilal sandalnya terdengar di surga. Bilal, ada hadis lagi tentang Bilal. Nanti
Bilal itu naik onta dari onta-onta surga. Lalu Bilal mengumandangkan azan. Lalu muadzin seluruh dunia itu berkumpul di sekitar Bilal, beriring-iringan naik onta, mengiringkan ontanya Bilal. Ada hadis tentang begitu. Jadi Bilal itu belum masuk surga, tapi sudah pasti dia itu ahli surga. Maka itu seperti tadi Bilal, kecintaannya kepada Rasul seperti itu.